Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumala Ipus Paningrum, NIM 220512140030 dari Sistem Informasi 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori pada komputer. Dalam pembahasan kali ini terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama akan membahas pengertian, yaitu menjelaskan pengertian tentang apa sih itu memori komputer, dan yang kedua adalah fungsi, menjelaskan apa saja fungsi memori pada komputer. Yang ketiga ada cara kerja, yaitu menjelaskan cara kerja memori pada komputer. Yang keempat jenis-jenis, menjelaskan apa saja jenis-jenis memori yang ada di dalam komputer. Dan yang kelima adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan dari jenis memori komputer yang telah disebutkan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi jenis-jenis memori komputer. Dan yang pertama adalah pengertian. Pengertian tentang memori komputer. Apa itu memori komputer? Memori komputer adalah komponen perangkat keras pada sebuah komputer yang digunakan untuk menyimpan data, program, dan informasi penting lainnya yang akan digunakan oleh prosesor atau CPU untuk melakukan tugas tertentu. Dalam sistem komputer, memori komputer dapat dianggap sebagai tempat penyimpanan utama yang dapat diakses secara langsung oleh CPU untuk mengambil atau menulis data. Secara umum, memori komputer dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu memori utama dan memori sekunder. Memori utama atau primary memory adalah jenis memori yang dapat diakses secara langsung oleh CPU dan digunakan untuk menyimpan data sementara yang dibutuhkan untuk menjalankan program atau tugas tertentu. RAM atau Random Access Memory adalah contoh dari memori utama yang paling umum digunakan pada komputer modern. Sementara itu, memori sekunder atau secondary memory digunakan untuk menyimpan data jangka panjang dan dapat diakses oleh CPU melalui memori utama. Contoh dari memori sekunder adalah hard disk drive atau HDD, solid state drive atau SSD, dan CD atau DVD ROM. Memori sekunder memiliki kapasitas yang lebih besar daripada memori utama, tetapi lebih lambat dalam proses pembacaan dan penulisan data. Memori komputer sangat penting dalam menentukan kinerja dan kemampuan sebuah sistem komputer. Semakin besar dan cepat kapasitas memori utama dan sekunder, semakin baik performa komputer. Oleh karena itu, dalam memilih komputer atau melakukan upgrade, penting untuk mempertimbangkan kapasitas dan kecepatan memori komputer yang digunakan. Selanjutnya, poin kedua adalah fungsi, menjelaskan apa saja fungsi memori pada komputer. Fungsi memori pada komputer yaitu yang pertama, memori internal. Terdapat dua memori, yaitu memori internal dan memori eksternal. Yang pertama adalah memori internal, berfungsi sebagai pengingat, sebagai media penyimpanan data, ataupun program yang bersifat sementara. Dengan kata lain, jika komputer mati, maka data pun akan hilang. Dalam penggunaannya, memori internal diakses secara langsung oleh prosesor. Adapun fungsi utama dari memori internal adalah menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit sebelum dikirim ke peranti keluaran. Menampung instruksi ataupun program dari peranti masukan ataupun dari peranti pengingat sekunder. Selanjutnya adalah memori eksternal. Memori eksternal adalah memori yang fungsinya sebagai perangkat tambahan atau pendukung dari komputer. Selain itu, fungsi dari memori eksternal adalah sebagai penunjang untuk membuka software, aplikasi, maupun file-file yang ada di dalam komputer. Dan poin yang ketiga adalah cara kerja. Cara kerja memori pada komputer. Cara kerja memori pada komputer, memori berbentuk seperti sel yang terdiri dari sepotong kecil informasi. Informasi di dalam memori dapat berupa data ataupun instruksi kepada komputer untuk melakukan sesuatu.
Data di dalam memori dapat menjadi suatu perintah untuk keadaan tertentu. Informasi disimpan dalam memori sebagai angka biner. Nah, informasi yang masih belum berbentuk biner nantinya akan diuraikan oleh instruksi yang akan memecahkannya menjadi urutan angka. Instruksi pemecahan informasi yang lebih kompleks dapat digunakan untuk menyimpan suara, gambar, video, dan beragam informasi lainnya. Nah, informasi yang disimpan dalam satu sel itulah yang disebut sebagai byte. Memori bisa ditulis dan dihapus berulang kali sesuai dengan penggunaannya. Setiap alamat dari lokasi memori dituliskan dalam bilangan basis 16. Kemudian, CPU akan melacak lokasi tersebut lalu membaca dan menulis data. Adapun transistor dan kapasitor di dalam chip memori diatur dalam bentuk baris dan juga kolom. Memori internal komputer yang paling umum adalah RAM, yang mampu menyimpan data sementara secara optimal dikarenakan dapat mengambil dan menyimpan data dengan lebih cepat. Penyimpanan data sementara pada memori internal membutuhkan aliran listrik, artinya komputer haruslah menyala. Ketika komputer mati, maka data pun menghilang. Apa yang terjadi saat komputer dihidupkan? Nah, saat komputer dinyalakan, beban BIOS dari ROM dan controller memori mengecek semua alamat memori guna memastikan tidak ada error di dalamnya. Nah, poin yang keempat yang selanjutnya adalah jenis-jenis, menjelaskan apa saja jenis-jenis memori pada komputer. Jenis yang pertama adalah RAM. RAM atau Random Access Memory adalah salah satu jenis memori utama pada komputer yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang digunakan oleh sistem operasi dan program yang sedang berjalan. RAM merupakan jenis memori yang dapat diakses secara langsung oleh CPU, sehingga dapat mempercepat proses akses data dan pengolahan informasi. Jenis dari RAM ini sendiri adalah yang pertama adalah DDR5 RAM atau Double Data Rate 5 RAM. Merupakan generasi terbaru dari DDR RAM yang memiliki kecepatan dan kapasitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan DDR4 RAM. DDR5 RAM memiliki kecepatan transfer data hingga 4.800 MT per second dan kapasitas hingga 128 GB per modul. Contoh yang kedua adalah GDDR6 RAM atau Graphic Double Data Rate 6 RAM. Merupakan jenis RAM yang dikhususkan untuk digunakan pada kartu grafis atau GPU, Graphic Processing Unit. GDDR6 RAM memiliki kecepatan transfer data hingga 16 GB per second dan dapat meningkatkan performa rendering grafis pada perangkat yang membutuhkan kecepatan tinggi. Selanjutnya ada ROM. ROM adalah jenis memori yang bisa dibaca. Data yang disimpan di dalam ROM tidak dapat diubah atau dihapus. ROM digunakan untuk menyimpan program bot yang diperlukan oleh sistem operasi untuk memulai komputer. ROM juga digunakan untuk menyimpan firmware pada perangkat elektronik seperti printer, router, dan kamera. Jenis-jenis dari ROM ini sendiri adalah yang pertama Programmable ROM atau PROM. ROM adalah jenis ROM yang memungkinkan pengguna untuk memprogram data atau informasi yang ingin disimpan pada memori tersebut. Namun setelah diprogram, ROM tidak dapat diubah kembali. Yang kedua adalah Mushroom atau MROM. Mushroom atau MROM adalah jenis ROM yang mempunyai pola kawat atau jalur sirkuit yang telah diprogram oleh pabrik pembuat chip ROM. MROM tidak dapat diubah oleh pengguna atau pemilik komputer. Selanjutnya adalah Erasable Programmable ROM atau EPROM. EPROM adalah jenis ROM yang memungkinkan pengguna untuk menghapus data atau informasi yang telah diprogram sebelumnya dan memprogram ulang data yang baru. Penghapusan data dapat dilakukan dengan menggunakan sinar ultraviolet atau UV dan memerlukan peralatan khusus.
Selanjutnya ada jenis flash memory. Flash memory adalah jenis memori penyimpanan data yang dapat menyimpan dan membaca data secara elektronik. Flash memory memiliki kemampuan untuk menyimpan data tanpa memerlukan daya listrik dan mempertahankan data yang tersimpan ketika daya listrik mati. Flash memory juga dapat dihapus dan diubah isi datanya oleh pengguna. Jenis dari flash memory ini sendiri adalah ada NAND flash. NAND flash bekerja dengan cara menyimpan data dalam sel-sel memori yang tersusun dalam susunan matriks. NAND flash biasanya digunakan pada perangkat yang memerlukan kapasitas penyimpanan yang besar, seperti pada kartu memori, SSD, dan USB flash drive. Yang kedua adalah NOR flash. NOR flash adalah jenis flash memory yang digunakan untuk menyimpan kode program atau firmware pada perangkat elektronik. NOR flash bekerja dengan cara menyimpan data dalam rangkaian yang tersusun secara sekuensial. NOR flash biasanya digunakan pada perangkat yang memerlukan kecepatan akses data yang tinggi, seperti pada perangkat telekomunikasi, sistem pengontrol industri, dan peralatan medis. Yang ketiga adalah one-time programmable atau OTP flash. OTP flash adalah jenis flash memory yang hanya dapat diprogram satu kali. Setelah diprogram, OTP flash tidak dapat diubah atau dihapus. OTP flash biasanya digunakan untuk menyimpan kode program atau firmware pada perangkat elektronik yang memerlukan keamanan tinggi, seperti pada smart card, perangkat telekomunikasi, dan peralatan medis. Selanjutnya adalah cache memory. Cache memory adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data yang sering digunakan oleh prosesor. Cache memory bekerja lebih cepat dibandingkan dengan RAM karena letaknya yang lebih dekat dengan prosesor. Yang pertama ada disk cache. Disk cache adalah jenis cache memory yang digunakan untuk menyimpan data yang paling sering digunakan oleh hard disk. Disk cache digunakan untuk mengurangi waktu akses ke hard disk dan meningkatkan kinerja sistem. Disk cache dapat disimpan di RAM atau di dalam hard disk itu sendiri. Yang kedua adalah browser cache. Browser cache adalah jenis cache memory yang digunakan oleh browser web untuk menyimpan data yang paling sering diakses oleh pengguna, seperti gambar, halaman web, dan file CSS. Browser cache digunakan untuk mengurangi waktu akses ke halaman web dan meningkatkan kinerja browser. Browser cache dapat dihapus oleh pengguna jika dibutuhkan. Yang selanjutnya adalah DNS cache. DNS cache adalah jenis cache memory yang digunakan oleh sistem operasi untuk menyimpan informasi DNS atau domain name system. DNS cache digunakan untuk mengurangi waktu akses ke situs web dan meningkatkan kinerja sistem. DNS cache dapat dihapus oleh pengguna jika dibutuhkan. Selanjutnya adalah virtual memory. Virtual memory adalah jenis memori yang dibuat oleh sistem operasi dengan menggunakan sebagian dari hard disk. Virtual memory digunakan untuk menyimpan data yang tidak muat di dalam RAM. Virtual memory berfungsi sebagai tambahan RAM yang sifatnya sementara. Jenis yang pertama adalah paging. Paging adalah teknik virtual memory di mana sistem operasi memecah memori fisik menjadi beberapa blok ukuran tetap yang disebut halaman dan memecah program dan data menjadi halaman-halaman yang sama. Saat RAM penuh, halaman-halaman yang tidak digunakan akan disimpan ke hard disk dan hanya diambil kembali saat dibutuhkan. Selanjutnya adalah demand paging. Demand paging adalah teknik paging yang memungkinkan sistem operasi hanya memuat halaman program dan data yang dibutuhkan saat itu saja. Saat program membutuhkan halaman lain yang belum dimuat, sistem operasi akan memuat halaman tersebut dari hard disk. Demand paging menghemat ruang, memori, dan waktu loading, namun bisa menimbulkan overhead pada saat halaman baru dimuat. Nah, kita membahas poin yang selanjutnya, yaitu poin kelima, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan dari setiap jenis-jenis memori yang sudah disebutkan sebelumnya.
Yang pertama, kelebihan dan kekurangan dari RAM. Dari jenis RAM, DDR5 RAM atau Double Data Rate 5 RAM. Kelebihannya adalah memiliki kecepatan transfer data yang lebih tinggi daripada DDR4 RAM, sehingga memungkinkan untuk kinerja yang lebih cepat dan dalam memuat aplikasi dan game. Kekurangannya adalah saat ini masih baru dan belum sepenuhnya tersedia di pasaran, sehingga harganya lebih mahal daripada DDR4 RAM. Tidak semua motherboard dapat menggunakannya. Nah, selanjutnya adalah GDDR6 RAM Graphic Double Data Rate 6 RAM. Kelebihannya adalah memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan jenis RAM lainnya, sehingga dapat menampung lebih banyak data grafis pada satu waktu. Kekurangannya adalah hanya dapat digunakan pada perangkat yang mendukungnya, sehingga tidak kompatibel dengan semua sistem atau kartu grafis. Yang saya sebutkan adalah salah satu kelebihan dan kekurangannya, yang tentunya masih ada beberapa kelebihan dan ada beberapa kekurangan yang lainnya. Yang kedua adalah ROM, kelebihan dan kekurangan dari jenis-jenis yang ada di ROM. Yang pertama adalah Programmable ROM atau PROM. Kelebihannya adalah dapat diakses dengan kecepatan tinggi, dan oleh karena itu, ROM merupakan pilihan yang bagus untuk digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan waktu akses yang cepat. Kekurangannya dari PROM adalah hanya memiliki kapasitas penyimpanan yang terbatas dibandingkan dengan jenis memori yang dapat diubah seperti EEPROM atau EEPROM. Yang kedua adalah Mushroom atau MROM. Mushroom mempunyai kinerja yang sangat baik karena akses ke data sangat cepat, dan proses membaca memori juga sangat cepat karena tidak ada waktu yang dibutuhkan untuk mengambil data dari luar. Kekurangannya adalah proses manufaktur untuk memproduksi mushroom memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan karena proses manufaktur melibatkan pembuatan cetakan atau pola yang diisi dengan data selama proses produksi. Yang selanjutnya adalah Erasable Programmable ROM atau EEPROM. EEPROM memiliki kecepatan akses yang cepat sehingga memungkinkan untuk membaca dan menulis data dengan cepat. Kekurangannya adalah EEPROM hanya dapat diprogram ulang beberapa kali. Setelah jumlah pemrograman maksimum tercapai, EEPROM menjadi tidak dapat diprogram ulang. Selanjutnya adalah flash memory. Yang pertama adalah NAND flash, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah NAND flash memiliki konsumsi daya yang relatif rendah, sehingga cocok untuk digunakan dalam perangkat yang memerlukan penggunaan daya yang efisien. Kekurangannya adalah rentan terhadap kehilangan data. NAND flash rentan terhadap kehilangan data yang disebabkan oleh pengaruh medan magnetik, radiasi, atau gangguan lainnya. Yang kedua adalah NOR flash, kelebihannya adalah retensi data yang baik. NOR flash memiliki kemampuan untuk mempertahankan data selama beberapa dekade tanpa kehilangan informasi. Kurangannya adalah kapasitas penyimpanan terbatas. NOR flash memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih kecil dibandingkan dengan jenis memori lain seperti NAND flash. Selanjutnya adalah One Time Programmable atau OTP flash. OTP flash kelebihannya adalah dapat memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi karena data yang disimpan di dalamnya tidak dapat diubah setelah diprogram. Hal ini membuat OTP flash menjadi pilihan yang populer untuk menyimpan data sensitif seperti kode akses, kunci enkripsi, dan sertifikat keamanan. Kekurangannya adalah kapasitas terbatas. Kapasitas OTP flash terbatas dan tidak dapat diperluas setelah diprogram. Ini membuat kurang cocok untuk aplikasi yang memerlukan kapasitas penyimpanan yang besar seperti pemutar musik atau kamera digital. Selanjutnya adalah cache memory. Yang pertama adalah discharge. Kelebihannya adalah meningkatkan kinerja sistem dengan meningkatkan kinerja disk. Discharge juga dapat meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Sistem operasi dapat lebih cepat menanggapi permintaan pengguna. Kekurangannya dari discharge adalah risiko kehilangan data. Jika cache
tidak disinkronkan secara benar dengan disk fisik, maka data pada cache disk dapat hilang atau rusak. Hal ini dapat terjadi jika komputer crash atau mati secara tidak terduga. Selanjutnya adalah browser cache menghemat waktu dan data, karena halaman web disimpan di cache. Browser tidak perlu memuat ulang seluruh halaman web saat halaman tersebut diakses kembali. Kekurangannya adalah menyimpan data yang tidak diinginkan. Cache browser dapat menyimpan data yang tidak diinginkan, seperti informasi login atau informasi pribadi pengguna. Hal ini dapat menyebabkan masalah keamanan dan privasi. Selanjutnya adalah DNS cache. Kelebihannya adalah mengurangi beban jaringan. DNS cache dapat mengurangi beban pada jaringan internet, karena permintaan DNS tidak perlu dilakukan setiap kali pengguna mengakses website yang sama. Kekurangannya adalah memerlukan ruang pada RAM. DNS cache memerlukan ruang pada RAM komputer untuk menyimpan hasil permintaan DNS. Semakin banyak permintaan DNS yang disimpan, semakin banyak ruang pada RAM yang dibutuhkan. Yang terakhir adalah virtual memory. Dari pegging, kelebihannya adalah mengurangi fragmentasi memori. Dalam sistem yang menggunakan pegging, memori fisik dapat digunakan secara efisien, karena tidak ada potongan memori yang hilang atau tidak terpakai. Kekurangannya adalah memerlukan overhead yang lebih besar. Pegging memerlukan overhead yang lebih besar dibandingkan dengan sistem manajemen memori yang lain. Hal ini dapat memperlambat kinerja sistem. Selanjutnya adalah demand pegging. Kelebihannya adalah mempercepat waktu loading program. Dengan menggunakan demand pegging, waktu loading program dapat dipercepat karena hanya sebagian program yang dimuat ke dalam RAM. Kekurangannya dari demand pegging adalah risiko kehilangan data. Jika terjadi kerusakan pada hard disk, maka data yang tidak terpindahkan ke RAM dapat hilang. Selanjutnya adalah poin yang terakhir, yaitu kesimpulan dari materi jenis memori pada komputer. Kesimpulannya adalah memori komputer adalah salah satu komponen penting dalam sebuah komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan program. Ada beberapa jenis memori dalam komputer seperti RAM, ROM, cache memory, dan virtual memory, ada juga flash memory. RAM adalah jenis memori utama yang digunakan untuk menyimpan data dan program sementara dalam komputer, sementara ROM adalah jenis memori yang berisi instruksi dan data penting yang diperlukan oleh komputer saat booting. Cache memory adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data yang sering digunakan oleh CPU, dan virtual memory adalah jenis memori yang digunakan sebagai tambahan untuk RAM. Kapasitas dan kecepatan memori komputer sangat penting untuk kinerja komputer. Dan semakin besar kapasitas memori dan semakin cepat kecepatannya, maka kinerja komputer akan semakin baik. Oleh karena itu, memahami konsep dasar tentang memori komputer sangat penting dalam memperbaiki, mengembangkan, dan menggunakan komputer. Sekian penjelasan dari saya tentang jenis-jenis memori pada komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.